Adik-adik, sekarang coba perhatikan gambar tersebut. Jadi, gambar tersebut merupakan gambar dari organ-organ pernafasan pada manusia. Ada rongga hidung, rongga mulut, ada laring, kemudian faring tetapi belum tertulis, kemudian ada trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, diafragma, dan ada juga tulang rusuk yang melindungi paru-paru kita. Organ pernafasan yang pertama yaitu rongga hidung. Jadi rongga hidung ini merupakan jalur keluar masuknya udara pada manusia. Selain itu, di dalam rongga hidung terdapat rambut yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk. Kemudian di dalam rongga hidung juga terdapat selaput lendir yang berguna untuk melembabkan udara. Jadi untuk menyamakan udara yang di luar dan juga di dalam tubuh kita. Organ pernafasan yang selanjutnya yaitu faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan. Dalam proses pernafasan, faring ini berperan dalam menghasilkan suara. Selain itu, faring memungkinkan kita untuk bernafas menggunakan mulut. Nah, adik-adik, selanjutnya yaitu laring. Laring ini merupakan organ yang membawa udara menuju ke trakea. Di dalam laring ini terdapat pita suara. Kalau adik-adik sering melihat pria dewasa yang lehernya itu ada yang menonjol, nah atau sering kita sebut dengan jakun. Jakun ini merupakan bagian dari si laring ini. Kemudian organ selanjutnya yaitu trakea. Jadi trakea ini merupakan tulang rawan yang berbentuk cincin yang memanjang ini ya. Nah, di dalam trakea ini terdapat silia atau rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk. Organ yang selanjutnya yaitu ada bronkus. Jadi bronkus ini merupakan percabangan dari trakea, sehingga ada bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Nah, struktur dan juga fungsi dari bronkus ini hampir sama dengan trakea, yaitu sama-sama untuk menyaring kotoran yang masuk, meskipun sebagai penyaring sekunder. Baik, yang selanjutnya yaitu ada bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Jadi bronkus ini memiliki cabang-cabang lagi, cabang yang lebih kecil lagi di dalam paru-paru. Jadi ukurannya lebih kecil lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada alveolus. Jadi alveolus ini berada di ujung-ujung bronkiolus yang berbentuk seperti buah anggur seperti ini ya. Nah, di dalam alveolus ini terdapat pembuluh kapiler. Jadi yang warnanya merah dan juga biru ini diasumsikan sebagai pembuluh darah atau pembuluh kapiler. Nah, fungsinya alveolus ini sebagai pertukaran antara darah yang mengandung oksigen dan juga darah yang mengandung karbon dioksida. Kemudian organ yang berperan dalam pernafasan selanjutnya ada diafragma. Jadi diafragma ini merupakan otot yang berada di bawah rongga dada kita dan berbentuk seperti kubah. Jadi diafragma ini bisa berrelaksasi maupun berkontraksi ketika kita sedang bernafas maupun sedang mengeluarkan nafas. Nah, jadi bagaimana sih proses udara itu masuk ke dalam tubuh kita? Jadi pertama, kita menghirup udara melalui hidung. Jadi udara masuk melalui hidung, kemudian menuju ke batang tenggorok, kemudian udara itu akan masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, di dalam paru-paru itu terdapat gelembung-gelembung yang bernama alveolus. Nah, di dalam alveolus ini terdapat pertukaran antara oksigen
Jadi dalam alveolus itu terjadi pertukaran antara oksigen yang masuk dan juga antara karbon dioksida yang akan dibuang. Setelah terjadi pertukaran, oksigen ini akan keluar dari tubuh kita ketika kita menghembuskan nafas. Jadi ketika kita bernafas, menghirup oksigen, kemudian kita menghembuskan nafas untuk mengeluarkan karbon dioksida. Nah, adik-adik, dalam kesempatan ini Ibu membuat sebuah peraga tentang alat pernafasan pada manusia. Jadi peraga itu seperti contoh alat pernafasan yang ada di dalam tubuh kita. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi adik-adik bisa membuatnya di rumah ya dengan barang-barang yang sederhana atau tidak terpakai. Jadi di sini bahan-bahannya ada botol aqua bekas, kemudian di sini ada selang, bisa juga dengan menggunakan sedotan atau menggunakan pulpen bekas. Kemudian ada 2 buah balon. Selanjutnya di sini juga ada karet gelang. Nah, jadi selangnya itu dimasukkan melalui tutup botol ini. Kemudian balonnya ini dikaitkan dengan selang dan direkatkan dengan menggunakan karet gelang. Selanjutnya yang bawah ini balonnya menjadi penutup dari botol bagian bawah seperti ini ya. Nah, jadi bagaimana sih cara kerja pernafasan kita? Jadi anggap saja di sini ada hidung, kemudian ini batang tenggorok kita, kemudian yang balon ini adalah paru-paru kita, dan ini namanya diafragma. Jadi sebenarnya kalau mau membuat ini seharusnya batangnya bercabang ya, karena menggambarkan paru-paru kita ada 2. Tetapi karena keterbatasan bahan, kita anggap seperti ini saja, tidak apa-apa. Nah, cara kerjanya, ketika kita menghirup nafas, itu udara masuk ke dalam tubuh kita. Dari balon yang mengempis, ketika dia ditarik, nah dia mengembung. Nah, seperti ini. Dia menggembung. Nah, itu artinya ketika ini menghirup nafas. Nah, ketika ototnya ini bencang seperti ini, maka balon yang ada di dalam ini tuh mengempis atau udaranya itu keluar, atau ketika kalau bernafas itu kita mengeluarkan nafas seperti itu. Jadi cara kerja dari pernafasan kita, ketika otot diafragma berkontraksi seperti ini, maka udara masuk. Ketika otot diafragma relaksasi seperti ini, maka paru-paru kita ini mengempis karena udaranya keluar.